Halo, salam bagi kita semua. Bersama saya Ponco Satrio Pak Yudi. Saya adalah dari Digital Marketing Head dari PT Sharp Electronics Indonesia. Saat ini saya berkesempatan untuk share mengenai how to driving traffic conversion and customer loyalty on the e-commerce platform. Semoga apa yang saya sampaikan pada session kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, let's go. Oke, kita mulai ya. Apa yang sebenarnya kita harus tahu dulu gimana apa itu tentang e-commerce. Jadi e-commerce adalah singkatan dari electronic commerce yang merujuk dari suatu perusahaan atau individu yang menjual atau membeli produk atau jasa melalui internet. Jadi e-commerce itu bisa beroperasi di berbagai macam segmen pasar. Itu bisa lewat platform, lewat media seperti gadget, smartphone, atau desktop komputer, tablet, atau yang lainnya. Bahkan sekarang kita juga bisa transaksi melalui TV. Di Indonesia itu ada 6 jenis e-commerce, yaitu jenisnya ada B2B, lalu B2C, C2C, C2B, B2A, lalu ada C2A. Kita jelasin ya satu-satu ya tentang B2B itu apa, business to business. Jadi produk yang dijual antara relevansi kelas bisnis satu ke bisnis yang lain. Sedangkan B2C seperti yang kita sudah umum adanya, seperti kayak di platform seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, nah itu B2C. Kalau consumer masih ingat Kaskus? Nah itu dulu kita platform yang menjembatani antara C2C di platform forum FGB-nya dulu. Lalu untuk consumer to business itu bisa jadi di platform tersebut consumer seperti UMKM gitu loh. Nah itu bisa berjualan sebagai vendor ke suatu perusahaan. Nah itu kita sebut C2B. Lalu ada lagi business to administration ya. Nah ini transaction public administration untuk para government. Itu kalau nggak salah kayak si aplikasi seperti e-commerce yang Siplah. Nah itu contohnya seperti B2A. Lalu ada lagi consumer to administration. Nah itu tentang gimana platform yang menjembatani antara konsumen untuk administrasi seperti jasa perpajakan. Nah itu tentang e-commerce sendiri. Setelah memahami e-commerce tadi dan kita tahu flow-nya, nah kita harus tahu opportunity-nya. Kenapa kita harus main dan berjualan di e-commerce gitu loh. Kita ada analitiknya, ada historicalnya. Jadi dilihat dari per tahun itu e-commerce growth dan diprediksi akan mencapai puncak-puncaknya itu di tahun 2030. Ini kita ada data statistik untuk di tahun 2024 kemarin. Jadi setiap platform itu seperti TikTok, Shopee, Tokopedia, Lazada itu naik signifikan. Bahkan di daily active user-nya itu juga cukup growth dari month to month of daily active user-nya gitu. Dengan itu kita berkesempatan untuk menjual produk kita di platform tersebut, dan itu pangsa pasarnya cukup besar karena setiap platform cenderung dia growth di setiap year to year sales-nya dan performance-nya. Tidak lupa juga kita harus memahami tentang funnel e-commerce itu sendiri ya, karena ini penting untuk men-setup metrik campaign masing-masing brand. Nah, di funnel tersebut ada beberapa tahap yang harus dipahami seperti awareness stage, consideration, purchase stage, and retention. Di awal awareness itu targetnya hanya adalah untuk first impression dari setiap calon pembeli kita. Oleh sebab itu, di sini brand harus kreatif untuk membuat suatu konten yang bisa attract si calon pembeli kita. Karena dengan atraktif itu, karena bisa mengimpresi suatu brand keep mind di setiap calon pelanggan kita. Nah, jangan sampai di fase awareness ini kita langsung berjualan, karena di fase ini kita hanya untuk memperkenalkan suatu brand ke calon pelanggan kita dengan durasi yang cukup cepat gitu. Dan dibutuhkan quantity dari setiap ads type atau jenis iklannya, karena dengan mengulang-ulang kita bisa mengedukasi si calon pembeli kita
dan menempelkan suatu brand keep of mind di top of mind-nya mereka gitu. Nah, fase kedua ada consideration stage. Ini lebih deep lagi daripada awareness stage karena kita membuat calon pelanggan kita untuk lebih aware gitu loh. Nah, ini kita bisa jadi kita menggunakan suatu recommendation SKU untuk para si calon pelanggan kita, atau pada saat nanti live streaming ads di e-commerce itu juga kita bisa mengedukasi mereka tentang fitur-fitur dari suatu produk yang akan kita jual. Nah, untuk di fase purchase stage, nah ini kita bisa bermain untuk semuanya ya, kayak diskonnya, gimmicknya, atau treatmentnya gitu loh. Jadi calon pelanggan kita nanti bisa bisa tertarik dari semua yang sudah kita kenalkan dari fase awareness, consideration, dan dia yakin untuk membeli di fase ini gitu. Nah, yang paling penting lagi pada saat kita berjualan itu bukan hanya first transaction aja, kita harus ada kayak retention stage, retention buyer lagi gitu loh. Nah, kita ini funnel yang paling ujung, yang paling kerucut ini funnel yang paling susah. Tapi dengan retention ini kita bisa memanage calon pelanggan kita untuk mengenal produk kita dan dia satisfy dengan produk kita dan akhirnya membeli produk kita. Setelah kita tahu tadi funnel dan cara bermainnya di funnel dan setup metriknya tadi, oke, kita harus tahu juga tentang inventory yang ada di e-commerce. Inventory apa sih? Inventory tentang spot-spot ads-nya yang ada di setiap e-commerce. Karena setiap e-commerce itu punya algoritma sendiri dan punya portion dan display-display yang experience interface-nya itu beda-beda. Makanya kita harus pahami tentang inventory tersebut. Sebagai contoh kayak seperti di Shopee. Di Shopee itu ada beberapa funnel seperti display ads, inventory seperti display ads, search ads, store ads, discovery ads, dan live ads. Nah, ini kayaknya di Shopee lebih komplit ya ketimbang platform lain karena dia live ads-nya udah jadi satu di dalam satu user interface. Gimana caranya untuk memahami seperti display ads itu, jika kita di fase awareness, kita biasanya memainkan banyak sekali display ads banner di fase awareness tadi. Oke, jangan lupa juga nanti kalau orang yang sudah consider tadi di fase consideration itu juga kita harus mengaktifkan atau lebih deep lagi ke search ads dan store ads gitu. Nah, untuk discovery ads dan live ads itu kita juga bisa gunakan untuk di fase consideration. Nanti untuk di di search ads dan di flash ada satu lagi di platform seperti Tokopedia dan di macam-macam, yaitu ada di flash sale. Nah, itu kita bisa bermain di harga coret atau kasih diskon di situ. Nah, sedangkan yang paling unik adalah di TikTok. TikTok tuh ada inventory ads hanya untuk video shopping ads, live shopping, dan product shopping. Nah, ini berbeda ya, tapi semua landingnya itu ada di keranjang kuning. Nah, di setiap inventory ini kita juga harus paham tentang metrik-metriknya dulu dan sesuai dengan produk yang akan kita jual. Lalu nanti di situ juga nanti kita harus set semua KPI dari setiap inventory-nya berupa metrik seperti ROAS atau gimana caranya kita dapetin GMP. Dan juga CPC-nya itu benar-benar efektif. Oke, jika sudah memahami apa yang sudah dijelaskan saat ini, kita coba recap lagi ya. Jadi dari semua fase yang udah kita lalui tadi dan kita tahu inventory-nya, kita jalankan activity buat di e-commerce-nya dengan ads atau strategi masing-masing. Kita coba lebih spesifik lagi ke brand classification dan strategi bisnis secara jangka panjang gitu loh. Nah, di klasifikasi itu ada beberapa tahap ya, yaitu establish, lalu growth, dan emerging. Nah, di establish, jadi jangka pendeknya itu nanti kita juga akan ngeset suatu KPI tentang ROAS dan CTR-nya. Itu kita harus pantengin terus tuh proses yang efektifnya seperti apa, CTR-nya dan ROAS-nya berapa. Nah, secara mentok kita masuk ke fase growing, dan itu kita harus paham gimana caranya untuk growing. Sebenarnya kategori tax growing itu harus kita challenge dari historical yang lalu itu naik 6 kali dari ROAS sebelumnya, dan itu harus increase gitu loh.
Nah, gimana caranya? Nah, di sini jika di fase tahap establish, jadi kita bikin kayak campaign budget strateginya dulu. Jadi berapa tuh porsinya dari setiap bulan. Biasanya kalau di setiap e-commerce itu kan ada double date dan juga payday campaign gitu loh. Nah, di fase establish itu idealnya itu kita harus porsi panjangnya itu justru di duration payday di 26% dan BAU 33%, dan juga jangan lupa selama itu juga kita perlu ada teaser dulu gitu loh. Jadi teaser sebelum kita mengarah ke double date misalnya gitu. Di fase growing justru kita akan gedein di payday-nya. Jadi porsi budget campaign-nya itu gedenya di payday. Nah, di situ kita setelah di growing kita akan coba masuk ke fase emerging. Nah, ini lebih menantang lagi karena di fase ini juga kita butuh scale up ROAS dan CTR itu yang lebih budgetnya itu lebih wisely, dan gimana benar-benar mengalokasi budget secara efektif mungkin gitu loh. Karena nanti antara budget ads-nya dan result-nya itu akan berkesinambungan dan juga selaras. Nah, itu tahap-tahap dari brands classification dan strategi bisnis yang harus kalian jalankan untuk brand Anda. Nah, tadi kan udah banyak teorinya tuh tentang gimana caranya kita set role play buat performance di e-commerce kita. Nah, ini ada satu case study, ibaratnya rumus lah. Jadi gimana cara menentukan suatu media planning di e-commerce. Ini contohnya kita ambil dari untuk planning aktivasi campaign di Shopee ya. Jadi misalnya kita setup dulu kayak role model, kayak bisnis objektifnya apa. Kita mau gedein GMP atau purchase itemnya tuh lebih tinggi gitu loh. Nah, kita harus setup dulu KPI-nya apa. Atau kalau emang benar-benar produk baru, ini kita harus setup traffic-nya dulu. Jadi biar algoritmanya jalan. Jadi nggak harus seperti contoh ini gitu loh. Jadi kita harus setting bisnis objektif yang benar dan sesuai dengan brandnya kita. Jangan sampai kita ini brand baru, terus tahu-tahu nanti langsung setup GMP tinggi dan purchase itu kayaknya butuh proses buat mengarah ke sana. Lalu kita harus selektif tadi dari inventory inventory yang kita kenal tadi, media objektifnya seperti apa. Jadi kita harus bermain di mana, dengan cocok nggak dengan produk ini, dan nanti kita bikin kontennya seperti apa, feature yang harus di-share-nya tuh seperti apa, dan budgetnya itu berapa. Dan jangan lupa tadi kan ada juga inventory seperti search. Nah, kita harus mengoptimalkan keyword-keyword apa yang sesuai dengan objektif di media tersebut gitu. Nah, untuk media strateginya itu bisa fix model dan fix channel. Dia bisa mengarahkan ke store, misalnya idealnya sih yang saya selalu pakai seperti ini. Jadi kalau untuk di channel, media strategi untuk budgetingnya lebih banyak ke store. Karena store-nya kita emang harus dipercantik dan harus traffic-nya harus tinggi, karena itu akan tergenerate algoritmanya itu sendiri. Lalu di search dan discovery dan auto untuk broad ya. Jadi kita nebar semua biar orang tahu store-nya kita dan produknya kita. Nah, di bawah tuh juga ada kayak semacam campaign double date misalnya. Nah, misalnya kayak contoh kasus seperti ini, double date di 66 misalnya. Nah, double date-nya 66, lalu nanti kita harus perkenalan dulu nih, campaign Big Bang-nya di double date itu apa. Jadi kita butuh teaser-nya. Jadi teaser juga cukup mengenalkan dulu, baru nanti si calon customer kita bertransaksi pas double date. Lalu setelah double date, misalnya ada produk yang masih sisa yang belum kejual, kita bisa jual di fase clearance sale. Nah, setelah itu kita siap-siap buat hari gajian. Nah, itu nanti kita juga akan porsikan di payday sales. Jadi biasanya kalau di e-commerce itu emang kita harus bekerja sama dengan platformnya untuk menyediakan suatu program spesiali buat double date tersebut. Oke, ada selanjutnya ada study case di TikTok ya. Ini yang sering saya lakuin. Jadi klasifikasinya adalah ya kita masih establish brandnya dulu. Karena apa? Karena di shop itu banyak produk macam-macam. Jadi kita harus kenalin, at least kita punya kategori banyak seperti AC, TV, mesin cuci, dan lain-lain. Itu juga semua kategori dan modelnya cukup banyak. Jadi kita
tetap membutuhkan showing established brand ke TikTok gitu. Lalu kita klasifikasikan live streaming, dan di live streaming juga kita bikin suatu program spesifikasi, juga kita ada consumer product good tadi gitu. Ini study case yang di TikTok untuk Sharp, nanti bisa bisa dibaca dan juga bisa diimplementasikan di brand Anda. Dengan pembahasan barusan itu, kita masuk ke case study berikutnya. Nah, ini ada case study yang untuk TikTok Shop ya. Kenapa? Di TikTok Shop itu juga cukup, karena kita lagi happening banget di TikTok, dan shopnya cukup tinggi, buat men-track si konsumen buat berbelanja di situ ya. Nah, ini ada beberapa trik seperti kita harus tahu dulu kalender kerja apa yang kalender yang harus kita setup per campaign-nya, dan budget proportionnya itu seberapa wide-nya. Lalu kita buat juga strateginya per masing-masing streaming. Nanti setelah ini kita ada contohnya. Terus ada mau porsi live streamingnya itu during waktu apa, kita juga harus tahu itu, karena dengan timing yang tepat kita juga akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Ini ada banyak trik-triknya, bisa dicoba. Dan yang terpenting lagi, yang paling penting ini nih, kayak gimana caranya mempertahankan retention atau loyal konsumen ya. Nah, kita ada contohnya. Kalau di Shop itu kita biasanya ngasih gimmick-gimmick during special live streaming di TikTok. Lalu kita juga ngasih spesial program, misalnya gini kayak sesi, karena kita produknya banyak, kayak misalnya di hari Selasa kita lebih banyak produk kayak air purifier, dan kita undang guest star-nya. Nah, itu bisa dilihat nanti di situ ada kita masukkan kucing, karena dia relevansi dengan produk kita. Air purifier bisa menyedot debu-debu dan juga bulu-bulu kucing yang berterbangan, jadi kita nggak usah clean up lagi, dan juga bau dari hewan tersebut, hewan peliharaan tersebut gitu loh, bisa dinetralisir oleh plasma cluster. Nah, dengan spesial program itu kita ulang terus setiap hari Rebo misalnya gitu ya. Jadi konsumen bisa believe gitu loh. Wah, ini produk mantap juga ya, dan dia langsung membuktikan dengan pembuktian di live streaming tersebut. Lalu jangan lupa juga kita harus nyari special host yang humoris, dan pronunciation dan pembawaan untuk produknya itu baik dan benar. Itu penting juga. Dan jangan lupa special recall untuk special treatment. Misalnya dia sudah membeli produk air purifier, ya jangan lupa kita tawarkan juga produk lain seperti air conditioner, karena itu ada relevansinya. Seperti misalnya lagi live streaming tentang blender, jangan lupa nanti dari blender produk dapurnya dibeli juga. Itu juga kita harus merecall calon konsumen kita dengan produk lain, atau juga bukan hanya dengan produk lain, atau juga bisa juga recall dengan penawaran lainnya. Misalnya setelah beli di blender, kita kasih diskon produk lainnya dengan ini atau satu set. Nah, itu bikin menarik di sesi live streamingnya. Oke, itu aja sih penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Jika nanti ada masukan, ya bisa juga nanti kita belajar bareng-bareng di sesi driving traffic conversion and customer loyalty on e-commerce platform. Sekian dari saya. Sampai jumpa.